Siapa bilang cinta hanya milik anak muda? Justru di usia 60 tahun ke atas, cinta bisa jadi lebih dalam, lebih hangat, dan lebih bermakna. Tapi bagaimana caranya menghidupkan kembali api cinta di masa pensiun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat lansia semua. Selamat datang kembali di channel Lansipedia, tempat berbagi inspirasi, cinta, dan kehidupan. Saya doakan semoga sahabat lansia semua diberi kesehatan dan kebahagiaan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan tinggalkan komentar positif kalian di bawah. Karena setiap dukungan dari kalian sangat berarti untuk kami terus berkarya. Banyak pasangan usia 60 tahun ke atas merasa bahwa masa pensiun adalah akhir dari segalanya. Padahal, justru ini bisa menjadi awal baru dalam membangun kembali cinta yang mungkin sempat terlupakan. Video ini akan membahas 6 bab penting tentang bagaimana cinta dan gairah bisa kembali tumbuh meski usia tak lagi muda. Jadi, tonton sampai selesai ya. Karena setiap pembahasan tiap menitnya penuh makna dan bisa mengubah cara pandang Anda tentang cinta setelah usia 60 tahun. 1. Mengenal ulang pasangan di usia senja. Banyak pasangan yang telah bersama selama puluhan tahun merasa sudah saling mengenal luar dalam. Tapi tanpa disadari, waktu dan kehidupan mengubah banyak hal, termasuk kepribadian dan kebiasaan pasangan. Apalagi ketika memasuki masa pensiun, ritme hidup yang biasanya sibuk tiba-tiba melambat. Inilah momen yang justru bisa menjadi awal untuk mengenal ulang pasangan Anda dengan lebih dalam dan tulus. Di usia 60 ke atas, banyak lansia yang mulai menyadari bahwa mereka belum sepenuhnya memahami apa yang benar-benar dirasakan atau diinginkan pasangan mereka. Sebelumnya, hari-hari mungkin diisi dengan pekerjaan, membesarkan anak, dan rutinitas rumah tangga yang membuat waktu berdua terasa sangat terbatas. Tapi kini, di masa pensiun, saat anak-anak telah dewasa dan tidak lagi bergantung pada orang tua, ada ruang untuk lebih fokus pada hubungan suami istri. Cobalah luangkan waktu untuk ngobrol santai tanpa distraksi. Tidak harus topik berat. Mulailah dari hal-hal ringan seperti, apa makanan favoritmu sekarang? Atau, kapan terakhir kali kamu merasa sangat bahagia bersamaku? Pertanyaan-pertanyaan kecil ini bisa membuka percakapan yang hangat dan membuat pasangan merasa diperhatikan. Mengenal ulang pasangan juga bisa dilakukan dengan mengamati. Apa aktivitas yang membuatnya bersemangat? Apa yang sering ia renungkan? Bahkan hal-hal kecil seperti cara dia membuat teh di pagi hari bisa memberi kita pemahaman baru bahwa cinta itu terus berkembang. Dan begitu pula orang yang kita cintai. Jangan anggap remeh kekuatan perhatian. Ketika pasangan merasa dihargai dan dikenali kembali, ia akan merasakan cinta yang segar, seolah sedang jatuh cinta lagi. Inilah awal yang bisa menghidupkan kembali gairah dan kedekatan emosional yang selama ini mungkin redup karena rutinitas. Masa pensiun bukan akhir dari kisah cinta, justru bisa menjadi babak baru yang lebih tenang, dalam, dan bermakna, asalkan kita mau membuka hati untuk mengenal pasangan, seakan baru pertama kali jatuh cinta. 2. Menumbuhkan kembali gairah lewat sentuhan sederhana. Di usia 60 tahun ke atas, banyak pasangan yang merasa bahwa urusan keintiman dan kemesraan sudah tak lagi sepenting dulu. Padahal, gairah bukan hanya tentang hubungan fisik, melainkan tentang kehangatan, kedekatan, dan perhatian yang diberikan lewat hal-hal kecil, terutama lewat sentuhan sederhana yang tulus dan bermakna. Sentuhan adalah bahasa cinta yang tak butuh kata-kata. Pelukan saat bangun tidur, genggaman tangan saat berjalan di halaman, atau usapan lembut di punggung pasangan saat duduk berdua, bisa menjadi cara paling kuat untuk mengatakan, "Aku masih mencintaimu." Meski sederhana, sentuhan seperti ini mampu menumbuhkan kembali keintiman yang mungkin sempat memudar akibat kesibukan atau jarak emosional.
Banyak pasangan lansia yang merasa canggung untuk kembali mesra. Ada yang malu, ada yang merasa sudah tidak sepantasnya lagi bersentuhan manja di usia lanjut. Padahal, cinta tidak mengenal usia. Justru di usia inilah, sentuhan jadi lebih dalam artinya. Ia bukan lagi sekadar hasrat, tetapi bentuk kasih sayang dan kedekatan jiwa yang menenangkan. Sentuhan juga bisa menjadi terapi emosional. Ketika pasangan merasa sedih, takut, atau cemas, pelukan dan belayan bisa memberikan rasa aman dan damai. Bahkan menurut beberapa ahli kesehatan, sentuhan yang penuh kasih sayang dapat menurunkan tekanan darah dan mengurangi stres, yang tentu sangat baik untuk kesehatan lansia. Kunci dari sentuhan yang bermakna adalah ketulusan. Tidak perlu teknik khusus, tidak perlu waktu lama. Cukup lakukan dengan hati yang terbuka dan penuh cinta. Misalnya, saat istri sedang memasak, suami bisa memeluk dari belakang sambil mengucap terima kasih. Atau saat duduk bersama, istri bisa menggenggam tangan suami dan memijit lembut sebagai tanda perhatian. Kebiasaan kecil ini, bila dilakukan konsisten, akan membangun kembali ikatan emosional dan menggugah gairah cinta yang pernah menguatkan di awal pernikahan. Dan yang lebih indah, sentuhan sederhana di usia senja akan terasa jauh lebih hangat, karena datang dari hati yang sudah melalui berbagai ujian hidup bersama. Jadi, jangan tunggu lagi. Mulailah hari ini dengan satu sentuhan penuh cinta, dan lihat bagaimana hubungan Anda kembali hangat, hidup, dan romantis. Meski rambut sudah memutih dan langkah tak lagi sekuat dulu. 3. Menjalani aktivitas baru bersama. Setelah memasuki masa pensiun, banyak pasangan merasa waktu mereka melimpah, namun justru merasa hampa dan bosan. Padahal, masa pensiun adalah saat terbaik untuk mengeksplorasi hal-hal baru bersama pasangan. Melakukan aktivitas baru tidak hanya mengisi waktu, tetapi juga mempererat hubungan yang mungkin sempat renggang karena rutinitas masa lalu. Aktivitas baru tidak harus mahal atau rumit. Hal sederhana seperti menanam bunga di pekarangan rumah, memasak resep baru bersama, atau sekadar jalan kaki keliling kompleks bisa menjadi momen intim yang menyenangkan. Bahkan kegiatan seperti membaca buku bersama atau mengikuti pengajian bisa menumbuhkan rasa kebersamaan yang lebih kuat. Menjalani aktivitas baru bersama adalah cara alami untuk menciptakan momen kebersamaan yang penuh makna. Saat suami dan istri mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, mereka akan merasakan kembali sensasi saling mendukung dan belajar satu sama lain, seperti pasangan muda yang sedang memulai hidup. Misalnya, pasangan bisa mencoba belajar berkebun, merawat tanaman, memupuk, menyiram setiap pagi, dan melihat hasilnya tumbuh bisa menjadi simbol bagaimana cinta mereka pun terus bertumbuh. Atau mencoba memasak bersama di akhir pekan dengan menu-menu nostalgia yang pernah mereka nikmati di awal pernikahan. Aktivitas ini bukan hanya tentang hasil, tapi tentang proses kebersamaan yang menghangatkan hati. Selain itu, mengikuti kegiatan sosial seperti bergabung dengan komunitas lansia, kegiatan posyandu lansia, atau klub hobi bisa membuat pasangan tetap aktif secara sosial. Mereka tidak hanya memperluas pergaulan, tapi juga bisa saling bangga melihat pasangan berkembang dan bahagia di tengah masyarakat. Yang terpenting, aktivitas ini menjadi ruang untuk saling berbagi cerita, tawa, bahkan keluhan, tanpa tekanan. Di sanalah cinta tumbuh kembali, dalam hal-hal kecil yang dilakukan bersama-sama, dengan hati yang tenang dan jiwa yang lebih bijak. Masa tua bukan waktu untuk berhenti, tapi waktu untuk menikmati hidup lebih dalam. Maka, ayo ciptakan kebahagiaan kecil bersama pasangan Anda melalui aktivitas baru yang menyenangkan. Karena cinta itu seperti tanaman, butuh disiram dan dirawat agar tetap tumbuh, kapanpun usianya. 4. Bicara terbuka tentang perasaan dan harapan. Bertahun-tahun menjalani rumah tangga kadang membuat pasangan hanya bicara soal hal-hal praktis,
tagihan listrik sudah dibayar. Besok ke pasar beli apa? Tapi ketika usia sudah memasuki kepala 6, justru yang paling dibutuhkan adalah pembicaraan dari hati ke hati, bukan sekadar obrolan logistik. Berbicara tentang perasaan dan harapan di usia senja bisa jadi sangat menyembuhkan. Coba tanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir kali Anda mengatakan kepada pasangan, "Aku bersyukur hidup bersamamu"? Kapan terakhir kali Anda menyampaikan rasa rindu atau bahkan sekadar minta maaf atas kesalahan di masa lalu? Banyak pasangan lansia yang terjebak dalam keheningan emosional. Mereka saling setia, tapi tak saling bicara tentang apa yang dirasakan. Padahal, perasaan yang tidak diungkap bisa menjadi jarak diam-diam di antara dua hati. Jangan sampai di usia senja, kita hidup bersama tapi merasa kesepian. Cobalah buka obrolan ringan namun tulus. Mulailah dengan kalimat sederhana seperti, "Aku rindu saat kita masih sering tertawa berdua." Atau, "Kalau aku tiada nanti, apa yang akan kamu ingat tentang aku?" Percakapan seperti ini bisa mengalirkan kehangatan yang luar biasa. Dan jangan takut membicarakan harapan. Meskipun usia tak muda lagi, bukan berarti kita berhenti bermimpi. Mungkin ada keinginan sederhana seperti berlibur ke tempat tertentu, melihat cucu tumbuh besar, atau hanya ingin lebih sering salat berjamaah di rumah. Harapan memberi arah pada cinta dan membuat kita tetap hidup dengan semangat. Berbicara terbuka bukan berarti membuka luka lama. Justru ini kesempatan menyembuhkan luka dengan pengertian dan keikhlasan. Karena cinta sejati bukan soal tak pernah bertengkar, tapi soal tetap saling mendekap meski pernah tersakiti. Di usia senja, kejujuran hati adalah hadiah terindah yang bisa kita berikan pada pasangan. Maka bukalah ruang percakapan dengan kasih, dan lihatlah bagaimana cinta itu kembali tumbuh, bukan karena kata-kata mewah, tapi karena keberanian untuk berkata jujur. 5. Perhatian pada kesehatan fisik dan mental. Cinta tak bisa berkembang bila tubuh dan jiwa dalam kondisi rapuh. Itulah sebabnya, perhatian pada kesehatan fisik dan mental menjadi sangat penting bagi pasangan lansia. Merawat diri bukan sekadar untuk diri sendiri, tapi juga bentuk cinta dan tanggung jawab terhadap pasangan. Bayangkan, betapa bahagianya istri saat melihat suaminya masih rajin jalan pagi, makan sayur, dan menjaga gula darah. Atau sebaliknya, betapa lega hati suami saat tahu istrinya rutin cek kesehatan dan tidak membebani diri dengan stres. Kesehatan adalah fondasi cinta yang kuat. Pasangan bisa saling mendukung dengan cara-cara sederhana. Misalnya, saling mengingatkan untuk minum obat, menyiapkan makanan sehat bersama, atau menemani ke dokter. Jangan malu untuk memperhatikan pasangan secara fisik. "Sudah makan belum? Kok kamu kelihatan lelah?" Atau, "Ayo kita jalan kaki sore ini." Namun tak kalah penting adalah kesehatan mental. Banyak lansia mengalami perasaan kesepian, takut akan kematian, atau merasa tidak berguna setelah pensiun. Disinilah peran pasangan menjadi sangat berarti. Dengarkan keluhannya, berikan pelukan, dan jangan menghakimi. Kadang, hanya dengan didengarkan, hati bisa jauh lebih lega. Jangan lupakan juga pentingnya tersenyum dan tertawa bersama. Menonton acara lucu, mengingat momen konyol masa lalu, atau sekadar menggodai pasangan dengan manja bisa membuat suasana rumah kembali hidup. Merawat tubuh dan pikiran bersama akan membuat perjalanan cinta di usia senja menjadi lebih indah. Tidak harus sehat sempurna, tapi cukup sehat untuk tetap bisa menyentuh, mendengar, dan mencintai satu sama lain sampai akhir usia. 6. Membangun cinta bernuansa spiritual. Ketika usia bertambah, manusia cenderung mencari makna yang lebih dalam dalam hidupnya. Tak lagi sibuk mengejar dunia, tapi lebih tenang dalam menerima dan merenung. Di fase ini, cinta pun naik level,
dari sekadar romansa, menjadi hubungan spiritual yang menyentuh jiwa. Banyak pasangan yang merasakan cinta semakin dalam ketika mulai melibatkan Allah dalam setiap perjalanan rumah tangga. Misalnya, salat berjamaah di rumah, membaca Al-Quran bersama, atau berdoa saling menyebut nama pasangan. Kegiatan ini mungkin tampak sederhana, tapi dampaknya luar biasa bagi kedekatan batin. Cinta spiritual bukan tentang menghafal doa bersama atau ikut kajian rutin saja. Lebih dari itu, ini tentang saling menguatkan dalam iman. Ketika suami merasa lemah, istri hadir memberi semangat lewat nasihat bijak. Ketika istri merasa takut, suami menenangkan dengan bacaan zikir dan pelukan yang menyejukkan. Hubungan yang dibangun di atas dasar keimanan akan jauh lebih kuat menghadapi ujian. Mereka tidak saling menuntut, tapi saling mendoakan. Tidak saling menyalahkan, tapi saling mengingatkan. Dan yang paling penting, mereka menyadari bahwa cinta mereka bukan hanya untuk dunia ini, tapi juga untuk kehidupan abadi di akhirat. Jika dulu cinta dibangun dengan janji sehidup semati, maka kini cinta diperkuat dengan harapan bertemu lagi di surganya. Sebuah harapan suci yang menjadikan setiap detik kebersamaan terasa lebih bermakna. Cinta spiritual adalah bentuk cinta tertinggi. Tak butuh hadiah mahal, tak butuh kata-kata manis setiap hari. Cukup duduk bersama, saling menatap, lalu berbisik. Semoga kita tetap bersama, dunia dan akhirat. Cinta setelah usia 60 bukan hanya mungkin, tapi bisa jadi lebih indah dibanding masa muda. Jangan pernah merasa terlambat untuk mencintai, menyentuh, atau menyampaikan rasa. Karena hati manusia tak mengenal usia. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke sahabat dan keluarga. Subscribe juga channel ini supaya Anda tak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.